Anda saudara, sebanyak 371 jemaah calon haji kloter pertama diberangkatkan melalui asrama haji embarkasi Surabaya. Pemberangkatan kloter asal Bojonegoro itu secara simbolis dilepas oleh penjabat Gubernur Jatim Adi Karyono dan Kementerian Agama. Jemaah calon haji kloter pertama dari embarkasi Surabaya asal Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur secara simbolis diberangkatkan penjabat Gubernur Jatim Adi Karyono. Pemberangkatan ini dilakukan lebih awal dikarenakan akan menjalani pemeriksaan keimigrasian atau fast track di Bandara Juanda. Layanan ini semakin mempersingkat waktu proses pemberangkatan yang hanya membutuhkan waktu selama 1 jam. Usai memberikan pengarahan, PJ Gubernur Jatim dan Kementerian Agama melepas 9 unit bus yang ditumpangi 371 jemaah calon haji. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa, memudahkan kita karena jemaah haji kita di Jawa Timur 37.221 itu jumlah yang sangat banyak dengan kloter 106 kloter. Oleh karena itu ini memudahkan proses semua berjalan di tanah air, di Surabaya, di asrama haji, sehingga nanti setelah terbang di kedatangan di Jeddah itu tidak ada lagi pemeriksaan. Ini memudahkan begitu. Yang kedua, saya lihat ini momentum yang paling bagus ya. Kloter pertama harus memang pemerintah juga hadir, dari Kementerian Agama juga hadir, menunjukkan bahwa kita siap dengan layanan terbaiknya, hasil yang penyempurnaan yang tahun lalu. Dan untuk mengetahui bagaimana proses keberangkatan jemaah calon haji kloter 1 embarkasi Surabaya, Jawa Timur, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Via Irmar. Via, selamat pagi. Jadi bagaimana proses keberangkatan jemaah calon haji kloter pertama ini dan ada berapa yang nantinya akan diberangkatkan? Baik, selamat pagi Okta dan juga saudara, bahwa kloter pertama dan juga kloter yang kedua hingga kloter yang ketiga dari embarkasi Surabaya sudah diberangkatkan menuju ke Madinah pada tadi malam, diberangkatkan langsung oleh penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Jadi sebelum mereka berangkat dari Bandara Juanda, mereka bersiap terlebih dahulu di asrama haji Sukolilo Surabaya, karena memang 1 hari sebelumnya sekitar tanggal 11 Mei 2024 mereka sudah tiba di asrama haji Sukolilo, menginap di sini, dilakukan pemeriksaan dokumen, kemudian juga persiapan apa saja, termasuk juga perlengkapan haji ini juga disiapkan. Kalaupun misalnya ada yang kurang, ini bisa dilengkapi pada saat menginap di asrama haji Sukolilo. Barulah tadi malam mereka berangkat menuju ke Bandara Juanda. Pada penyelenggaraan haji tahun 2024 kali ini, proses pemeriksaan dokumen memang berbeda jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pemeriksaan dokumen saat ini bisa dilakukan di Bandara Juanda Surabaya, yang di mana pemeriksaan dokumen ini dilakukan oleh keimigrasian pemerintah Arab Saudi di Indonesia. Hal ini dikarenakan karena memang jumlah jemaah calon haji dari Jawa Timur yang banyak pada haji tahun 2024 kali ini, yaitu ada sekitar lebih dari 37.000 jemaah calon haji yang terbagi ke dalam 106 kloter. Kalau dibandingkan pada tahun lalu, memang ada sekitar 88 kloter yang terbang ke Tanah Suci pada penyelenggaraan haji tahun 2023, dan pada tahun ini meningkat menjadi 106 kloter. Tadi pagi sekitar pukul 6:15 waktu Indonesia Barat, Okta dan juga saudara, kloter keempat dari Bojonegoro ini sudah diberangkatkan dari asrama haji Sukolilo Surabaya, membawa sekitar 366 jemaah calon haji menuju ke Bandara Juanda Surabaya. Ketika mereka tiba, nantinya akan dilakukan proses pemeriksaan oleh imigrasi, dan rencananya pada kloter keempat ini mereka akan terbang menuju ke Madinah sekitar pukul 10:30 malam waktu Indonesia Barat, dan akan tiba sekitar pukul 7:30 malam. Sementara untuk kloter 1, 2 dan juga kloter 3 dijadwalkan mereka tiba di Madinah sekitar pukul 2 siang, kemudian juga pukul 3 sore dan juga pukul 4 sore. Jadi jedah antar kloter ini yaitu jedanya sekitar 1 jam.
Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono pada proses pemberangkatan jemaah calon haji tadi malam ini berpesan karena memang para jemaah calon haji ini tiba terlebih dahulu di Madinah untuk menyimpan tenaganya untuk menjaga kesehatan mereka agar mereka bisa melakukan ibadah haji, rangkaian ibadah haji di Tanah Suci khususnya di Mekah. Jadi jangan terlalu diforsir ketika sedang berada di Madinah. Dan memang untuk tahun ini meskipun jumlah jemaah calon haji yang kategorinya adalah lansia ini sedikit ya kalau dibandingkan pada tahun 2023 yang lalu, yaitu ada sekitar 5.400 jemaah calon haji dari kalangan lansia. Tetap kesehatan masih menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh para jemaah calon haji yang berangkat pada tahun ini. Okta. Ya, baik, sejumlah jemaah calon haji sudah berangkat dan tadi Via Irman mengatakan bahwa ini lebih awal sehingga bisa menyimpan tenaga terlebih dahulu tentunya untuk menjaga kesehatan selama beribadah di Tanah Suci. Terima kasih jurnalis Kompas TV Via Irman melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.